Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Heropika dengan NIM 2011230031. Dosen pengampu Memdita Lestari MPSI. Saya dari Prodi Tadris Bahasa Inggris dari kelas 2B. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi proyek ujian akhir semester, untuk memahami materi yang dibahas dengan tema memahami perbedaan kelebihan dan kemampuan anak di kelas dengan melakukan pembelajaran micro teaching dan untuk berbagi ilmu kepada semua orang. Baiklah teman-teman semua, selamat menyaksikan video micro teaching yang telah saya buat. Saya harap kalian dapat menonton sampai habis. Please keep on watching. Hari ini adalah hari pertama saya mengajar di masa pandemi COVID-19. Di masa pandemi ini mengharuskan kita memakai masker, menjaga jarak, menjaga kebersihan, dan menerapkan protokol kesehatan. Saya harap dapat menyamankan suasana kelas dan membuat murid-murid betah seperti belajar biasanya. Sekaligus untuk saya belajar sendiri untuk memahami perbedaan, kelebihan, dan kemampuan anak di dalam kelas. Saya berharap pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ketua kelasnya mana? Saya, Bu. Silakan disiapkan dulu kelasnya ya. Baik, Bu. Bersedia. Siap, beri salam pada Ibu Guru. Selamat pagi.
Baik, Bu. Perkenalkan, nama saya Anita Herupika. Saya akan mengajar bahasa Indonesia di kelas ini. Dan saya berasal dari Desa Tedunan. Apakah ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Tidak, Bu. Oke. Kalau tidak, berarti giliran kalian untuk mengenalkan diri kalian kepada ibu. Kita mulai dari sisi kanan ya. Perkenalkan, nama saya Ibu Yunarti dari Desa Ujung Padang. Baik, perkenalkan nama saya Hekti Dolita dari Desa Kemangmumpung. Makasih. Oke, karena kita sudah kenalan, sekarang berarti kita masuk ke pelajaran ya. Iya, Bu. Sebelumnya ibu mau tanya, pelajaran kita sudah sampai mana ya dengan guru yang lama? Masih bab 3, Bu. Berarti yang membuat cerita dengan mendeskripsikan pentas kita. Iya, Bu. Baiklah, kalau gitu kita mulai ya anak-anak. Karena temanya adalah membuat cerita, bagaimana kalau ibu suruh kalian untuk membuat suatu cerita tentang hal-hal yang akan kalian lakukan di masa yang akan datang? Apa kalian sudah bisa? Belum, Bu. Belum, Bu. Oke, baiklah, karena kalian belum bisa, bagaimana kalau kalian menceritakan pengalaman-pengalaman yang sudah kalian lalui? Seperti kalian jalan-jalan dengan keluarga, bertamasya, ataupun kalian jalan-jalan waktu kalian masih TK. Apakah bisa? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, kalau begitu, ibu ingin kalian menuliskan pengalaman kalian tersebut. Ibu beri waktu 15 menit. Dan setelah kalian menuliskannya, kalian harus bercerita di depan kelas kepada teman-teman kalian. Baik, Bu. Selanjutnya, karena kalian sudah selesai menulis semua, ibu ingin kalian bercerita di depan kelas apa yang sudah kalian tulis. Oke? Baik, Bu. Sekarang siapa yang ingin maju duluan? Jangan takut anak-anak, kita di sini sama-sama belajar kok. Lagian ibu nggak akan didik kalian. Sekarang ibu tanya lagi, siapa yang bersedia maju duluan? Saya, Bu. Oke, Hekti Dolita silakan maju. Baiklah Hekti, silakan dimulai ceritanya. Dan untuk teman-teman harap diperhatikan ya teman kalian bercerita. Iya, Bu. Pada hari Minggu, aku dengan keluargaku pergi ke kebun binatang. Kami melihat banyak jenis hewan di sana. Ada monyet, jerapah, burung, dan lain-lain. Kami duduk bersama sambil memakan makanan yang kami bawa dari rumah. Setelah itu kami pun berjalan pulang menuju rumah. Wah, bagus sekali ceritanya ya anak-anak. Silakan berikan tepuk tangan kepada teman kalian. Hekti, silakan kembali ke tempat duduknya. Ibu. Oke, ini silakan dibaca ya ceritanya. Baik, Bu. Saat liburan kemarin, aku dan keluargaku berkunjung ke rumah nenek. Di sana sangat menyenangkan. Nenek sering mengajakku pergi ke pasar dan membeli kue. Nenek juga sering bercerita tentang pengalamannya. Nenek senang sekali menonton TV, ditemani dengan ayah dan ibuku. Aku sangat senang selama berada di sana. Terima kasih. Bagus sekali ya. Oke, silakan duduk. Wah, cerita kalian bagus-bagus ya dan sangat menarik. Nah, jadi begitulah kesimpulannya kalau kalian disuruh bercerita di depan umum atau di depan teman-teman kalian. Baiklah, sekarang
Tidak, Bu. Oke, mendeskripsikan itu sama dengan menjelaskan yang benar. Jadi materi kita tadi mendeskripsikan benda-benda di sekitar. Jadi maksudnya itu adalah kita menjelaskan benda yang ada di sekitar kita. Mulai dari bentuknya, warnanya, dan hal-hal lainnya. Seperti buku yang Ibu pegang ini. Berwarna biru, bermotif batik Bengkulu yaitu bunga rafflesia yang warna-warni, ada merah, hijau, dan buku ini sangat tebal ya, biasanya digunakan untuk mencatat. Nah, sekarang silakan kalian jelaskan benda-benda yang ada di sekitar kalian. Ibu ingin mendengar kalian menjelaskannya ya. Iya, Bu. Baiklah Hepti, silakan kamu jelaskan buku yang sedang kamu pegang. Baiklah, di sini saya mengambil contohnya itu buku saya. Dia berwarna merah, ada sedikit putihnya. Biasanya di sini saya gunakan untuk menulis tugas, membuat puisi, membuat cerita, dan lain-lainnya. Oke, bagus sekali ya. Sekarang giliran Eni dulu. Ya, Bu. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang buku saya, itu buku bahasa Indonesia. Di sini ada gambar orang, gambar pepohonan, ada gunung, warnanya hijau dan biru. Saya menggunakan buku ini untuk membaca dan menghafal serta mengerjakan tugas. Terima kasih. Oke, Ibu rasa pelajaran hari ini sudah cukup ya. Dan Ibu harap kalian sudah memahami materi yang telah Ibu sampaikan hari ini. Ibu harap kalian menjaga kesehatan selama pandemi COVID-19 dan tidak kemana-mana sesuai dengan arahan pemerintah dan menjaga protokol kesehatan. Ibu ucapkan banyak terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita ketemu lagi ya. Minggu kedua kita les. Kalian apa kabar? Baik, Bu. Oke, minggu belakang kan kita sudah belajar berhitung. Sekarang kita akan belajar mengulang dan menjumlahkan ya anak-anak. Ibu ingin bertanya kepada Happy. Kalau 5 dikurang 3 berapa ya? Satu, Bu. Kalau Eni 5 dikurang 3 berapa? Jawabannya 3, Bu. Oke, jawaban kalian masih salah semua ya. Apa kalian mengalami kesulitan kalau disuruh menghitung seperti itu? Iya, Bu. Oke, karena kalian mengalami kesulitan, gimana kalau kita belajar sambil bermain? Mau, Bu. Oke, gue akan memberi kalian hadiah supaya kalian lebih semangat belajarnya. Ini untuk Eni dan ini untuk Happy. Oke, sekarang kita akan belajar sambil bermain ya. Sekarang coba kalian hitung dulu berapa punya kalian masing-masing. 1, 2, 3, 5, Bu. Oke, Happy? 5. Oke, Happy sekarang pisahkan 2. 1, 2, Ini pisahkan 3. 2, 3. Sekarang silakan kalian gabungkan yang telah kalian pisahkan. Nah, sekarang silakan kalian hitung ada berapa? 5, Bu. Nah, soal dari ibu tadi 5 dikurang 3. Jadi total yang kalian punya adalah 5. Sekarang kalian buang 3. 1, 2, 3. Nah, kalian hitung sisanya ada berapa? 1,
Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, pertemuan hari ini Ibu rasa cukup ya. Kalian silakan berdoa untuk pulang dan hati-hati di dalam perjalanan. Marilah teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut percaya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sekarang silakan berdiri dan kita berdoa. Berikut telah saya simpulkan perbedaan kemampuan dan kelebihan anak di dalam kelas berdasarkan dengan pembelajaran micro-teaching yang telah saya lakukan. Kemampuannya adalah 1. Kemampuan anak cepat dalam menanggapi pembelajaran. Yang kedua, kemampuan anak dalam mengelola rasa takut atau gugup saat belajar. Seperti saat saya mengajar, mereka agak gugup ketika saya minta maju ke depan kelas. Namun akhirnya mereka mampu mengelola rasa takut mereka. Yang ketiga, kemampuan anak dalam menuangkan isi pikirannya dalam sebuah cerita yang merupakan tugas dari guru. Yang keempat, kemampuan anak berinteraksi langsung dengan temannya ketika belajar sambil bermain. Yang kelima, kemampuan anak berekspresi saat pembelajaran. Seperti saat saya meminta mereka belajar sambil bermain, mereka terlihat sangat senang. Berikutnya adalah kelebihan. Yang pertama, anak dapat berkomunikasi dengan baik dengan teman maupun gurunya. Yang kedua, mereka cepat tanggap terhadap materi yang telah saya sampaikan. Yang ketiga, mereka percaya diri dan bersemangat selama proses belajar. Yang keempat, mereka dapat berdiskusi atau kerja tim dengan baik. Yang kelima, mereka dapat menguasai suatu mata pelajaran daripada yang lainnya. Itulah tadi video yang telah saya buat sekaligus pembahasannya. Saya harap video ini dapat menambah wawasan kita supaya menjadi pengajar yang lebih baik di masa yang akan datang dan dapat bermanfaat bagi setiap orang yang menontonnya. Saya minta maaf apabila banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.